Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firni Nuraini. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Statistika Dasar dengan materi uji T1 sampel yang diampu oleh Ibu dosen Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Nah, sebelumnya apa sih yang ingin saya bahas di sini? Di sini saya akan membahas tentang uji T1 sampel dengan satu contoh kasus menggunakan Excel. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari uji T1 sampel. Nah, uji T1 sampel merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin mengetahui apakah suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jadi, nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Jadi, nilai tertentu di sini digunakan sebagai nilai acuan. Seperti itu ya. Kemudian, uji T1 sampel di sini kapan sih digunakan? Nah, uji T1 sampel di sini digunakan jika jumlah data sampel di bawah dari 30. Nah, karena kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan uji T1 sampel, sekarang kita juga harus mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus diuji sebelum melakukan pengujian uji T1 sampel ini. Di mana syarat-syaratnya yang pertama, datanya memenuhi asumsi berdistribusi normal. Mengapa uji T1 sampel memilih syarat asumsi berdistribusi normal? Karena uji T1 sampel merupakan salah satu uji parametrik, di mana uji parametrik atau parameter itu harus memiliki asumsi-asumsi, di mana uji parameter itu terbagi atas asumsi-asumsi seperti berdistribusi normal, homogenitas, multikolinearitas, linearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Jadi, asumsi berdistribusi normal di sini artinya suatu data yang akan diuji itu apakah normal atau tidak. Kemudian yang kedua, datanya merupakan data kuantitatif. Nah, sekarang yuk kita ketahui apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pengujian uji T1 sampel ini. Nah, yang pertama, buatlah hipotesis H0 dan H1 dalam uraian kalimat. Nah, H0 itu berisi tentang kalimat positif, dan H1 itu berisi dengan kalimat negatif. Jadi, kalimat positif itu artinya dia berisi sama dengan suatu nilai acuan. Nah, sedangkan H1 itu tidak sama dengan nilai acuan. Kemudian, yang kedua, buatlah hipotesis dalam model statistik, di mana H0 itu pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai sama dengan dari suatu objek penelitian. Dan H1 itu pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai tidak sama dengan dari suatu objek penelitian. Kemudian yang ketiga, mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, ini menggunakan Excel. Nah, yang keempat, mencari T hitung dengan rumus T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S dibagi akar N. Nah, di mana T hitung ini adalah harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi pada distribusi T atau tabel T. Dan X bar ini adalah rata-rata dari hasil pengumpulan data sampel. Dan mu 0 ini adalah nilai yang dihipotesiskan. Dan S adalah standar deviasi sampel yang dihitung. Dan N ini adalah jumlah data sampel. Kemudian,
Yang kelima, menentukan taraf signifikansi. Misalnya alfanya itu sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Dan setelah itu mencari nilai T tabel dengan rumus DB sama dengan N dikurangi 1. Nah, N di sini yaitu jumlah data. Nah, langkah yang keenam, kita tentukan kriteria pengujiannya. Selanjutnya, yang ketujuh, bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, di sini, jika negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, maka H0-nya itu diterima. Tetapi, jika T hitung besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, langkah yang ke-8 yaitu membuat kesimpulan. Nah, supaya kita lebih paham mengenai uji T1 sampel ini, maka diberikan satu contoh soal atau satu contoh kasus. Nah, seperti ini ya, contohnya berikut contoh data waktu penanganan suatu kasus di pengadilan. Ingin menguji apakah rata-rata waktu penyelesaian suatu kasus di pengadilan adalah 80 hari. Nah, bisa kita lihat data penanganan kasus di pengadilan itu. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama itu ada nomor. Nah, nomor di sini yaitu jumlah data. Ada 20 jumlah data dan ada jumlah-jumlah data kasus di pengadilan. Yang pertama, yang ke-1 itu data kasus di pengadilannya itu ada 43. Nah, bisa kalian lihat saja ya di tabel ini. Kemudian kita cari langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis yang pertama tadi yaitu hipotesis dalam uraian kalimat. Nah, H0 di sini rata waktu penyelesaian suatu kasus di pengadilan adalah 80 hari. Dan H1-nya itu rata waktu penyelesaian suatu kasus di pengadilan tidak sama dengan 80 hari. Kemudian, langkah yang kedua, hipotesis dalam model statistik, di mana H0 mu sama dengan 80 dan H1 mu tidak sama dengan 80. Nah, sekarang langkah pengujian hipotesis yang ketiga yaitu menghitung standar deviasi atau S dan rata-rata atau disebut juga dengan X-bar dengan rumus seperti ini ya di gambar ini. Nah, ini perhitungan secara manual yang menghasilkan 19,14563. Nah, sekarang kita menggunakan rumus Excel ya. Nah, mencari rumus standar deviasi yaitu sama dengan STDFV.S buka kurung dari C3 yaitu ini ya. Kita tarik ke bawah sampai dengan C22, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya sama ya, 19,14563. Nah, di sini pun secara manual pun hasilnya juga 19,14563. Kemudian menghitung rata-ratanya. Dalam manual ini hasilnya 89,85. Nah, coba kita buktikan menggunakan Excel ya. Nah, menghitung rata-rata rumusnya itu sama dengan average ya, average buka kurung dari C3 atau dari sini C3 tarik ke bawah sampai dengan C22 lalu tutup kurung dan enter. Nah, ternyata hasilnya juga sama, 89,85. Nah, langkah yang keempat, kita menghitung T hitung dengan rumus. Nah, rumus T hitung ini adalah X bar dikurangi mu 0 per S dibagi akar N. Nah, ini hasil dari manual ya. Nah, di mana X barnya itu atau rata-ratanya itu 89,85 yang tadi sudah kita hitung sama-sama ya. Kemudian dikurangi mu 0. Mu 0-nya itu adalah 80.
per S-nya itu atau standar deviasinya itu 19,14563 dibagi akar N. Nah, N-nya itu adalah 20. Nah, 20 ini adalah jumlah data. Nah, kemudian hasilnya itu adalah 2,300. Nah, ini jika menggunakan manual. Nah, sekarang kita menggunakan Excel. Menghitung T hitung itu, nah rumusnya itu ini ya, T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S dibagi akar N. Nah, kita coba ya dengan menggunakan Excel. Nah, rumusnya itu sama dengan rata-rata atau sama dengan buka kurung rata-rata atau G5 dikurangi G6 atau mu 0 per S atau standar deviasi yaitu dibagi buka kurung G7 atau standar deviasi, kemudian dibagi lagi G8 atau akar N. Nah, akar N-nya itu adalah 4,47 atau 20 ya. Nah, setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya juga sama ya, 2,300 sekian. Ini kalau menggunakan Excel, menggunakan manual juga sama hasilnya 2,300 sekian. Nah, langkah yang kelima yaitu menentukan taraf signifikan. Misalnya dengan alfanya itu sama dengan 0,05. Nah, karena pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak, maka nilai alfa sama dengan 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025. Nah, kemudian dicari T tabelnya dengan ketentuan DB sama dengan N dikurangi 1, hasilnya 19, sehingga didapat T tabelnya itu 2,093. Nah, untuk menentukan taraf signifikan alfa sama 0,05, kita bisa lihat tabel di sini ya. Tadi hasil alfanya itu adalah 0,025. Kemudian hasil T tabelnya yaitu menggunakan rumus DB sama dengan N dikurangi 1 atau jumlah datanya kan 20 dikurangi 1 ini 19 ya. Nah, DB 19 dan alfanya 0,025 ini dinyatakan hasilnya itu 2,093. Nah, ini jika menggunakan manual untuk menghitung T tabel. Nah, kemudian jika menggunakan Excel, kita juga bisa loh menggunakan Excel. Nah, rumusnya itu sama dengan TINV buka kurung 0,05, buka kurung G4. Nah, G4 ini adalah jumlah data ya. G4 dikurangi 1, tutup kurung, lalu tutup kurung lagi dan enter. Nah, hasilnya juga sama ya, 2,093 dan sekian. Nah, ini kalau menggunakan Excel. Nah, tadi kan menggunakan manual ya. Nah, selanjutnya langkah yang keenam itu menentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian dua pihak ini jika negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan plus T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, kemudian yang ketujuh, membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, ternyata nilai T tabel kurang dari sama dengan T hitung atau
negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung, maka ini tidak cukup bukti untuk menerima H0. Nah, sekarang langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa T hitung sama dengan 2,300 lebih besar dari T tabel karena hasil T tabelnya itu adalah 2,093. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif H1 diterima atau rata waktu penyelesaian suatu kasus di pengadilan tidak sama dengan 80 hari pada taraf signifikan 5%. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya mengenai uji T1 sampel. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga sedang dalam tahap pembelajaran. Nah, bagi kalian jangan lupa like, comment, and share video ini ke semua orang, keluarga, teman, dan kerabat dekat kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Kemudian kalau ada kritik dan saran silahkan kalian komen di komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hand